Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Yulianti SE. Saya mengajar mapel ekonomi di Madrasah Aliyah Irtikaiyah Kota Banjarmasin, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang, program studi Pendidikan Ekonomi. Nomor induk mahasiswa 233 141 70337. Dalam pembelajaran ini, saya akan menunjukkan praktik pembelajaran saya pada kelas 11 mata pelajaran ekonomi materi ketenagakerjaan dengan model problem based learning. Video pembelajaran ini digunakan untuk penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan pada tanggal 25 sampai 28 Agustus 2023 dan video ini diambil pada tanggal 26 Agustus 2023 di Madrasah Aliyah Irtikaiyah Kota Banjarmasin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Silakan duduk kembali. Hari ini kita belajar mapel ekonomi ya. Bagaimana? Apakah sudah siap belajar? Siap. Baiklah, untuk membangun semangat karena masih pagi, ya, untuk membangun semangat nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon berdiri ya. Siap? Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Hari ini kita belajar materi baru bab 3, yaitu ketenagakerjaan. Tetapi sebelumnya, seperti biasa, kita berdoa dulu ya, supaya pelajaran kita lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Ibu minta tolong kepada Nafis untuk membacakan doa, memimpin doa teman-temannya ya. Silahkan untuk Nafis. Terima kasih untuk Nafis sudah memimpin doa teman-temannya. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh, tidak ada ya. Alhamdulillah, berarti kalian semua rajin dan semangat belajar dan tentunya sehat. Baiklah, untuk memulai pelajaran, Ibu ingin menanyakan materi sebelumnya, yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, siapa yang masih ingat apa pengertian pertumbuhan ekonomi? Ayo, siapa?
Oh, Rizka. Ya, apa Rizka? Betul sekali jawabannya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Rizka. Nah, jadi di dalam pertumbuhan ekonomi itu ada indikator-indikatornya kemarin ya. Nah, ada yang masih ingat apa saja indikator pertumbuhan ekonomi? Oh iya, Ilham. Apa Ilham? Pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Iya, betul sekali. Terima kasih. Jadi, betul sekali jawabannya ya. Jelas ya. Tadi jawabannya salah satu indikatornya yaitu tenaga kerja. Jadi, ada keterkaitan antara materi pertumbuhan ekonomi dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tenaga kerja. Di mana tenaga kerja ini kalau di suatu negara lebih banyak yang bekerja daripada yang menganggur, maka bisa dikatakan bahwa pertumbuhan negara tersebut baik atau negara tersebut makmur. Begitu. Iya. Nah, selain pertumbuhan ekonomi, kita kan juga sudah mempelajari tentang pembangunan ekonomi, ya. Nah, ada yang masih ingat apa keterkaitan antara pembangunan ekonomi dengan ketenaga kerjaan? Ya, ada yang masih ingat? Oh iya, Talita. Peran tenaga kerja Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional adalah tenaga kerja berperan sebagai salah satu faktor produksi, tepatnya pada ranah sumber daya manusia. Iya, betul sekali. Jadi pembangunan ekonomi itu ada beberapa faktor ya. Masih ingat? Faktor produksi ada 4 macam ya, yaitu sumber daya alam, 2 sumber daya manusia, 3 modal, 4 kewirausahaan. Nah, jadi ada keterkaitan lagi antara pembangunan ekonomi dengan ketenaga kerjaan, yaitu pada ranah sumber daya manusia. Iya, baiklah anak-anak. Nah, materi ketenaga kerjaan kali ini fokus materi kita yaitu pada pengertian tenaga kerja, kemudian angkatan kerja dan kesempatan kerja, kemudian jenis-jenis tenaga kerja, masalah ketenaga kerjaan, dan upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, tetapi sebelumnya kita lihat dulu apa kompetensi dasar dari materi bab 3 ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya Ibu bacakan ya. Kita berada pada KD 3.3 pengetahuan, yaitu menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Kemudian KD keterampilannya adalah menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Nah, itu KD kita ya. Kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, Ibu minta tolong nih, siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran? Baiklah, Dea. Ya. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pengamatan dan kajian literatur, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja dengan tepat. Melalui kegiatan pengamatan dan kajian literatur, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis masalah ketenaga kerjaan dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan tepat. Ya. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya melalui media lisan dan tulisan dengan benar. Iya, terima kasih Dea yang sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak yang akan menjadi acuan kita untuk menentukan apakah pembelajaran kita hari ini berhasil atau tidak. Iya.
Nah, tadi kan sudah disebutkan ya sama dia tujuan pembelajarannya. Nah, jadi hari ini kita mempelajari masalah ketenagakerjaan ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Nah, media yang akan kita gunakan yaitu PowerPoint dan menggunakan media video tentang masalah ketenagakerjaan. Nantinya kalian akan Ibu bagi di dalam kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada pada lembar kerja peserta didik. Nah, kita mulai untuk materi ketenagakerjaan. Ibu minta kalian perhatikan gambar berikut. Bisa dilihat anak-anak? Iya. Coba lihat gambar ini adalah gambar penduduk berbagai usia. Ya, ada balita, kemudian prasekolah, ada sekolah, kemudian ada usia dewasa dan ada usia tua. Pertanyaannya adalah di antara beberapa gambar ini yang manakah penduduk usia kerja? Oh iya, Anis, nomor 5 kata Anis. Alasannya apa, Nis? Oh, karena pakai baju kerja. Iya, betul juga sih ya. Iya, tapi ada yang bisa menjawab lagi? Iya, Haliza, nomor berapa ya? Nomor 5. Oh iya, nomor 5 juga. Alasannya apa? Oh, usianya sudah dewasa. Terima kasih untuk Anis dan Haliza. Iya, apakah betul atau tidak ya nanti? Betul atau tidak? Jawabannya nomor 5. Nah, akan kita dapatkan nanti pada saat pembelajaran ya. Selanjutnya lihat bagian berikut ya. Bisa dilihat ya. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya materi yang akan kita pelajari yaitu tentang tenaga kerja dan komposisi penduduk ya. Ya, kita lihat di sini yang paling atas itu adalah penduduk, yaitu jumlah suatu penduduk yang mendiami suatu negara. Nah, penduduk ini dibagi dua, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Kemudian penduduk usia kerja ini dibagi dua lagi, ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kemudian ada lagi pembagian angkatan kerja menjadi bekerja dan menganggur. Sedangkan bukan angkatan kerja, ada yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan menerima pendapatan. Nah, mungkin kalian masih bingung ini yang kayak apa ya orang-orangnya. Nah, kita lihat video berikut ya untuk lebih mendalami materi tentang ketenagakerjaan. Ya, silakan simak. Secara empiris ternyata di lapangan itu jumlah pengangguran itu meningkat terus. Mau tidak mau memang imbas dari besarnya cadangan tenaga kerja di Indonesia ya. Ketika ada banyak cadangan tenaga kerja, maka pemberi kerja akan merasa pilihan mulai jauh lebih luas. Memang kerja makin sini tuh berespeknya makin tinggi deh. Udah kayak spek rambut. Masa ya? Jadi video kita juga iya. Dulu juga iya. Terus service juga iya. Terus di sini harus bisa jadi host live streaming. Tapi kenapa kerja kayak gitu misalnya? Maksudnya kalau kuliah itu sesuai bidangnya gitu, tapi kenapa sekarang banyak nuntut gitu sih? Pengangguran. Ya, pengangguran merupakan produk yang paling menakutkan yang dialami oleh para pencari kerja. Beberapa pengangguran dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara laju kebutuhan penduduk dan ketersediaan lapangan pekerjaan.
5,86% per Agustus 2022. Persentase ini setara dengan 8,42 juta orang di Indonesia. Angka tersebut naik sekitar 20.000 orang jika dibandingkan dengan data pada Februari. Baiklah, tadi kita sudah menonton dan mengamati isi video tentang ketenaga kerjaan. Nah, tadi ada beberapa istilah ya di dalam video tersebut yang berkaitan dengan ketenaga kerjaannya. Ada yang bisa menangkap tidak? Apa saja yang istilah yang ada di video tersebut? Iya, Hafiz. Apa? Tenaga kerja dan lowongan kerja. Tenaga kerja, kemudian ada lowongan kerja atau kesempatan kerja. Nah, selain tenaga kerja dan kesempatan kerja, ada lagi tidak tersebut? Iya, apa Akmal? Cadangan tenaga kerja atau bisa juga disebut angkatan kerja. Iya, ada lagi? Iya, baiklah. Nah, di video tadi sudah ada beberapa istilah ketenaga kerjaan. Nah, ada kaitannya tidak dengan bagan yang Ibu sampaikan di sini? Ada tenaga kerja, ada angkatan kerja ya. Kemudian ada bekerja, ada menganggur. Tadi ada istilah pengangguran ya. Nah, istilah-istilah ini definisinya, nah nanti yang akan kalian cari bersama dengan kelompok ya. Nah, selain konsep ketenaga kerjaan atau istilah ketenaga kerjaan, kita juga akan mencari tentang jenis-jenis tenaga kerja ya. Jadi di sekitar kita ada banyak sekali jenis tenaga kerja dan dikelompokkan dengan beberapa klasifikasi. Iya, silahkan nanti kalian cari ya dari berbagai sumber. Nah, selain jenis-jenis tenaga kerja, yang nampak dari video tersebut juga tentang masalah ketenaga kerja. Iya, betul. Nah, masalah ketenaga kerjaan yang nampak tadi apa, Nak? Pengangguran ya. Nah, ada beberapa masalah lain ya selain pengangguran. Nah, nanti juga kita akan menggali informasi dari berbagai sumber tentang masalah ketenaga kerjaan serta upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai berdiskusi, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang manfaat dari mempelajari tentang materi tenaga kerja ya. Apa manfaatnya khususnya bagi kalian sebagai generasi penerus bangsa? Nah, generasi muda harus mempersiapkan diri sejak dini dari sekarang. Karena apa? Persaingan dunia kerja sekarang sangat ketat. Karena apa? Karena kesempatan kerja itu jumlahnya cenderung lebih kecil daripada jumlah angkatan kerja atau pencari kerja. Nah, akhirnya akan timbul apa? Masalah. Jadi manfaat kita mempelajari materi ketenaga kerjaan adalah kita akan bisa mempersiapkan diri sejak dari sekarang ya, agar kita bisa nanti berkompetisi untuk bisa memperoleh pekerjaan yang kita inginkan. Kan pekerjaan itu banyak ya, tapi pekerjaan yang seperti apa yang kita inginkan? Nah, itu nanti kalian cari dari jenis-jenis tenaga kerja. Iya. Baiklah. Untuk memulai kegiatan kita, Ibu akan membentuk kelompok ya. Di sini Ibu sudah membentuk 4 kelompok berdasarkan hasil diagnosis siswa yang kita lakukan di grup WhatsApp ya. Kemarin Ibu ada memberikan diagnostik untuk siswa ya, masing-masing siswa minat serta bakatnya di mana. Nah, di sini ada beberapa kelompok yang sudah Ibu bagi ya. Yang pertama yaitu kelompok 1, Ibu namai digital marketing. Iya, di sini siswanya, anggotanya adalah Anis Hidayatul Amanah, Anida Hanifah, Nur Hidayati, Nur Alisha, Dia Ramadini, Naswa, dan Salsabila Hasanah. Silahkan mengambil tempat dengan kelompoknya.
Kemudian kelompok 2 Ibu namakan Digital Content Creators. Ya, anggotanya Alifa, Aufa, Askia, Anissa Amelia, Asila Naila Faiha, Atika, Dia Fatona, dan Nur Adelia Putri. Silahkan bergabung dengan kelompoknya. Iya, kemudian kelompok 3 Ibu namakan Web Developer. Anggotanya Rizka Arianti, Talita Humaira Akila, Nahda Atifah Rahmadina, Nabila Muslimah, Haliza Nazla, dan Nur Adelia Putri. Silahkan bergabung di sana, boleh ya. Kemudian kelompok 4 Ibu namakan Animator. Anggotanya Rafiul Haki, Muhammad Rafi Ilham, Muhammad Hafiz, Muhammad Akmal, Muhammad Ridwan Hafiz, dan Muhammad Abdul Basit. Silahkan. Nah, sekarang silahkan kalian mulai bergabung dengan kelompoknya. Apa ya bedanya angkatan kerja dan bukan angkatan kerja? Apakah usia mereka sama 15 tahun ke atas? Kalau aku baca dari buku ini, angkatan kerja itu artinya orang yang sedang bekerja dan yang tengah mencari kerja. Atau orang yang aktif mencari kerja, artinya orang yang tidak sedang mencari kerja bukan bagian dari angkatan kerja. Iya betul, contohnya kita sebagai pelajar walaupun usia kita sudah 17 tahun, tapi kita bukan angkatan kerja kan, karena kita tidak sedang mencari kerja tapi sekolah. Iya, ibu rumah tangga juga bukan angkatan kerja, karena tidak mencari kerja tapi mengurus rumah tangga. Anak-anak, apakah sudah selesai diskusinya? Belum, ya. Ada yang bisa Ibu bantu? Ada yang ditanyakan? Silakan. Nah, karena waktunya sudah selesai, silahkan siap-siap untuk presentasi ya. Temannya yang presentasi 2 atau 3 orang saja ya yang mewakili. Ya, baiklah, silahkan kita mulai presentasinya untuk kelompok 1. Ya. Nah, silakan untuk kelompok 1 dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ramadini. Saya Anida Hanifah. Saya Salsabila. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Setelah mengamati dan melakukan kajian dari berbagai sumber, yang dimaksud dengan 1. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Menurut Badan Pusat Statistik Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan.
sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Terus kayaknya. Ya. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun, bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Berikut sampai sini. Berikutnya tentang masalah tenaga kerja yang ada di Indonesia. Menurut kelompok kami, masalah tenaga kerja salah satunya adalah 1. Percepatan pertumbuhan angkatan kerja yang tidak disertai dengan percepatan pertumbuhan lapangan pekerjaan, sehingga penawaran tenaga kerja menjadi tidak seimbang dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja. Upaya mengatasinya adalah pengembangan sektor usaha formal dan usaha kecil, pembinaan generasi muda angkatan kerja, memperluas kesempatan kerja, pengembangan industri terutama pada industri padat karya, dan penyelenggaraan proyek-proyek pekerjaan umum. Yang dimaksud dengan industri padat karya yaitu industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Sekian presentasi dari kami. Siapa yang mau bertanya? Apa saja faktor yang memengaruhi kesempatan kerja dan apa dampak jika kesempatan kerja lebih kecil daripada jumlah angkatan kerja? Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah memberikan pertanyaannya kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 dijawab ya. Beberapa di antara faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja yaitu tingkat pendidik, keahlian dan keterampilan, usia tenaga kerja, dan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Jika kesempatan kerja lebih kecil dari jumlah angkatan kerja, maka akan berakibat timbulnya pengangguran. Betul sekali ya. Baiklah, bagaimana jawabannya tadi? Ya, bagus jawabannya, betul sekali. Untuk kelompok 1 presentasinya kira-kira sudah selesai ya. Silahkan kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Kita tepuk merah, kuning, hijau. Merahnya 1, tepuk 1, kuningnya tepuk 2, hijaunya tepuk 3. Iya, kita mulai. 1, 2, 3. Merah, kuning, hijau, merah, hijau, putih. Iya, baiklah, Ibu rasa sudah cukup untuk ice breakingnya. Kita kembali presentasi kelompok berikutnya. Berikutnya adalah kelompok 2. Iya, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Nela Faiha. Saya Nur Adelia Putri. Saya Tia Fatona. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Kelompok 2, jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kriteria yaitu 1. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah seseorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang tertentu. Keahlian dan pengetahuan tersebut didapatkan melalui pendidikan formal. Contohnya adalah dokter, guru, dan akuntan. 2. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah seseorang yang memiliki keterampilan atau keahlian yang didapatkan melalui pendidikan non-formal. Pendidikan tersebut bisa berupa kursus maupun pelatihan. Contohnya adalah sopir, montir, dan tukang jahit.
3. Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan secara khusus. Kemampuan tenaga kerja pada kelompok ini didasarkan pada kebiasaan dan pekerjaan yang tidak menuntut keahlian tertentu. Contohnya adalah buruh cuci, kuli panggul, dan kuli bangunan. 2. Masalah tenaga kerja yang ada di Indonesia menurut kelompok kami adalah produktivitas dan kualitas tenaga kerja masih relatif rendah karena masih rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki dan kurangnya keterampilan sebagai masyarakat Indonesia. Upaya mengatasinya adalah meningkatkan kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja, perbaikan gizi dan kesehatan dengan jaminan sosial, pelatihan, pengembangan keahlian dan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dalam program wajib belajar dan keterampilan wirausaha. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Dari kelompok 3. Silakan. 3. Apa dampak rendahnya kualitas tenaga kerja pada perekonomian? Apa dampak rendahnya kualitas tenaga kerja? Silakan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat berdampak pada kurangnya tingkat produktivitas dan tingkat peran sumber daya manusia (SDM) yang ikut berperan di dunia kerja. Dampak hal tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah negara tersebut akan tertinggal karena akan sulit bagi negara tersebut untuk mengikuti pertumbuhan ekonomi negara secara global. Baiklah, jadi pertanyaannya tadi apa dampak rendahnya kualitas sumber daya manusia pada pembangunan ekonomi. Nah, jadi jawaban dari kelompok 2 yaitu tidak bisa mengikuti pertumbuhan ekonomi secara global. Ya, baiklah, bagaimana jawabannya? Jelas. Iya, baiklah, untuk kelompok 2 presentasinya sudah selesai. Terima kasih banyak, kita beri tepuk tangan dulu. Silakan untuk kelompok 2 kembali ke tempat. Baiklah anak-anak, karena diskusi sudah selesai, kita akan menyimpulkan tentang materi ketenaga kerjaan pada hari ini. Ya, siapa yang bisa bantu menyimpulkan? Yang pertama, ya, Basit. Tenaga kerja adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Iya, jadi tenaga kerja itu orang yang bisa bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa baik untuk kebutuhan dia sendiri atau untuk kebutuhan masyarakat. Nah, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, Nafis. Pekerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Iya, jadi kesempatan kerja itu adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang bisa diisi oleh para pencari kerja. Nah, kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan? Iya. Haki, ya silakan. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Iya, betul ya. Jadi angkatan kerja itu orang yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan dan sama-sama usianya adalah usia kerja atau usia produktif antara 15 sampai 64 tahun. Ya, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Iya, Amel. Dengan menganalisis sistem ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, kita bisa mengetahui permasalahan tenaga kerja di Indonesia dan cara mengatasinya. Demikian tadi kesimpulan yang sudah kita ambil dari hasil pembelajaran kita hari ini ya. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran, kita masih ada satu sesi yaitu evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini soal pilihan ganda yang sudah ada di aplikasi Live Worksheet. Silahkan kalian pindai dengan HP masing-masing ya. Jadi mengerjakannya secara online ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan.
selesai hari ini ya. Baiklah anak-anak. Nanti nilainya kalau di atas KKM kita 75. Nanti kalau di atas KKM akan Ibu beri pengayaan. Kalau di bawah KKM nanti akan Ibu beri PR. Ya. Baiklah, karena sudah selesai evaluasi, pembelajaran kita juga selesai anak-anak. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah materinya bisa dipahami? Bisa. Bagaimana mode pembelajarannya? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Nah, untuk materi berikutnya yaitu tentang pengangguran dan sistem upah. Silahkan nanti dibaca dulu di rumah ya materi berikutnya. Iya. Nah, untuk materi ini Ibu rasa sudah cukup sampai di sini. Baiklah anak-anak, karena pembelajaran kita sudah selesai, materi diskusi ya. Ibu ingin sedikit memberikan pemahaman untuk kalian tentang materi ketenagakerjaan ini ya. Jadi untuk memotivasi kalian agar bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi persaingan tenaga kerja yang ketat di masa yang akan datang. Jadi kalian tidak hanya mencari ilmu atau pendidikan saja, tetapi kalian juga perlu membekali diri dengan keterampilan yang bagaimana yang diperlukan di masa depan ya, di era digital dan di era abad 21 ini. Keterampilan yang berhubungan dengan dunia pekerjaan yang disertai dengan teknologi. Jadi kalian jangan lupa untuk terus-menerus mengupgrade diri ya. Jangan sampai nanti kalian tertinggal ya, tidak mampu bersaing ya. Semoga kalian nantinya bisa meraih cita-cita mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Ya. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pertemuan kali ini, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi